Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal internasional kami yang berjudul Synthesis, Purification and Characterization of Negatively Charged Gold Nanoparticles for Cation Sensing yang ditulis oleh Giacomo Favero, Matteo Brugio, Fabio Macin, and Renato Bonomi, yang diterbitkan oleh Department of Chemical Science and CNR University of Padova, Italia. Journal of Chemical Education bervolume 96 nomor 10 tahun 2019. Adapun nama anggota kelompok 7 yaitu 1. Muhammad Effinuddin Zuhri, yang kedua Fitri Widiawati, yang ketiga Anis Lailatul Fitriyah, yang keempat Dohan Firdaus Khania, yang kelima Anissa Lailatul Azizah. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan dari sintesis jurnal. Subpokok bahasan pendahuluan bisa dilihat pada gambar bagian tersebut. Nanoteknologi saat ini merupakan bidang penelitian terkemuka. Namun, contoh proyek laboratorium pengajaran bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada konsep dasar yang berkaitan dengan nanoteknologi cukup langka. Maka dari itu, partikel nano emas pasif atau PGNP adalah sistem yang menarik dan serbaguna, yang mana fokus pada proyek yang mampu menangani tidak hanya dengan sintesis tetapi juga dengan penerapan nanosistemnya. Partikel nano emas pasif terdiri dari inti yang terbuat dari emas metalik dengan diameter antara 1 dan 100 nanometer, dilapisi dengan suatu lapisan molekul organik yang biasanya disebut thiol. Inti emas memiliki daya serap cahaya yang kuat pada sekitar 520 nanometer yang disebut absorpsi plasmonik. Intensitas dan panjang gelombang bergantung pada ukuran nano dan mampu mendorong keragaman struktur yang beragam. Contohnya pada PGNP dapat berinteraksi dengan spesies kimia dalam larutan seperti misal dengan mengeksploitasi beberapa interaksi non-kovalen. Secara khusus, nanopartikel yang dilapisi dengan molekul bermuatan telah menunjukkan properti dan aplikasi menarik, bersifat polionik, dan dapat mengikat ion dengan muatan berlawanan, sehingga memungkinkan berkembangnya beberapa chemosensor. Terwujudnya suatu sistem penginderaan kolorimetri berdasarkan PGNP pada pengembangan proyek laboratorium pengajaran untuk siswa bertampak cukup bagus. Selain penerapan nanopartikel untuk masalah kimia yang relevan, proyek semacam itu juga dapat mencakup sintesis PGNP yang baik, yang biasanya digunakan dalam melibatkan reduksi kimiawi Au3 menjadi emas metalik dalam larutan dan kemungkinan pembentukan lapisan pelapis stabil yang terbuat dari thiol atau gugus lain yang sejenis untuk emas. Oleh karena itu, sintesis, pemisahan, dan penerapan atau karakteristik chemosensor berbasis PGNP sederhana ini untuk mengungkap keberadaan ion bivalen. Penggunaan nanopartikel yang disiapkan untuk menyelidiki keberadaan kation bivalen dalam sampel yang tidak diketahui oleh perubahan warna yang timbul dari agregasi nanopartikel yang diinduksi target.
Hal ini memungkinkan siswa untuk mengenal teknologi nano dan chemosensor. Pada penelitian nanopartikel emas ini, siswa menyelidiki sifat-sifat nanopartikel emas yang disintesis dengan memakan waktu 2 jam penelitian. Langkah yang pertama, nanopartikel emas disintesis dan difungsikan. Yang kedua, memurnikan sampel dan menganalisis sifat optiknya dengan fokus pada interaksi non-kovalen dengan ion logam. Yang ketiga, chemosensor untuk kation menggunakan nanopartikel yang disintesis. Yang keempat, menggunakan sistem penginderaan di akhir proyek yang telah mereka siapkan untuk menganalisis sampel yang tidak diketahui yang mengandung kation logam bivalen ataupun monovalen. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti penentuan volume, konsentrasi, dan komposisi pada PGNP. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan memotivasi di nanomaterial pada teknik analisis berbeda seperti UV vis, spektrometri, GPC, dan TAG, sehingga pemahaman dan kemampuan untuk menggunakannya dapat diperkuat. Menuju pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur eksperimental. Sebelum menuju ke prosedur eksperimental, di sini saya ingin menjelaskan beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan untuk percobaan ini. Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan untuk percobaan ini biasanya disertakan dalam peralatan standar di laboratorium kimia pada umumnya, seperti halnya peralatan gelas, mikropipet, timbangan analitik, dan lain-lain. Adapun bahannya meliputi asam tetrakloraurat HaCl4 3H2O, trisodium sitrat, natrium borohidrida sepadek G25, asam 12, merkaptodekifosfonat, dan garam nitrat anorganik yang digunakan semuanya diperoleh dari sigma aldrich. Semua prosedur dilakukan dengan air ultramurni distilled atau milk. Setelah memahami bahan dan alat yang dibutuhkan, sekarang kita menuju ke pembahasan prosedurnya. Adapun prosedur yang pertama yaitu sintesis PGNP. Sintesis PGNP dilakukan dengan reduksi kimiawi dalam air, sesuai dengan protokol Turkevich yang dimodifikasi. Menggunakan asam tetrakloraurat sebagai sumber ion AO3, larutan encer NaBH4 sebagai zat pereduksi, dan trisodium sitrat sebagai penstabil permukaan. Pembentukan lapisan tunggal tiol hanya terjadi dengan penambahan tiol komersial 1 ke larutan nanopartikel. Tidak perlu bekerja dalam atmosfer bebas oksigen karena nanopartikel difasifasi segera setelah sintesis, seperti halnya yang sudah diilustrasikan pada skema 1. Bagian kedua dari percobaan ini adalah pemurnian PGNP. Setelah dipasifasi dengan 1, PGNP cukup stabil dan prosedur ini dapat dilakukan pada hari yang berbeda dari hari sintesis. Dalam jurnal ini dilakukan seminggu kemudian. Suspensi mentah nanopartikel yang diperoleh pada langkah sebelumnya diuapkan dalam vakum menggunakan evaporator berputar hingga volume mencapai 5 ml. Kemudian dilakukan kromatografi permeasi gel kolom atau GPC menggunakan resin sepadek. Setelah fase diam dikondisikan dalam beker menggunakan air, gel dituangkan ke dalam kolom berdiameter 2 cm hingga mencapai ketinggian kurang lebih 20 cm. Suspensi kasar nanopartikel ditambahkan dan kemudian dielusi secara gravitasi dengan aliran sekitar 5 ml per menit. Fraksi yang mengandung nanopartikel yang dimurnikan dikumpulkan dalam botol. Nanopartikel dapat dengan mudah dideteksi selama elusi karena pewarnaan kemerahan yang intens. Suspensi koloid PNGP yang diperoleh stabil pada suhu kamar selama beberapa bulan. Adapun prosedur yang selanjutnya yaitu karakterisasi.
Penentuan ukuran nanopartikel yang disintesis dapat dilakukan dengan spektrometri UV phase karena posisi dan intensitas pita plasmonik berkorelasi langsung dengan diameter PGNP. Plot kalibrasi diberikan kepada siswa untuk membantu mereka memperkirakan ukuran inti emas. Analisis lebih lanjut dilakukan melalui mikroskop elektron atau TEM dan analisis termografimetri atau TGA. Konsentrasi larutan ditentukan oleh absorbansi pada panjang gelombang absorbansi maksimum menggunakan koefisien absorpsi molar yang tersedia dengan menggunakan ukuran diameter nanopartikel, massa jenis emas metalik, dan ketepatan superficial khas lapisan organik. 30 siswa dapat memperkirakan komposisi rata-rata nanopartikel. Langkah yang terakhir di sini ada pengembangan sensor dan tes tidak diketahui. Untuk menguji agregasi nanopartikel itu di hadapan kation logam, dua percobaan sederhana dilakukan. Yang pertama, jumlah yang berbeda dari larutan kation yang berbeda ditambahkan ke sebagian kecil suspensi nanopartikel untuk menentukan jumlah analit minimal yang diperlukan untuk menginduksi agregat nanopartikel. Agregasi dapat dengan mudah dideteksi karena warna sampel segera berubah dari merah menjadi ungu. Percobaan yang kedua terdiri dari perbandingan warna larutan nanopartikel berbeda setelah penambahan kation berbeda. Di sini ada Na+, K+, Li+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Pb2+, dan Al3+. Pada konsentrasi yang sama. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari percobaan ini, siswa dapat menentukan apakah itu bermuatan tunggal atau ganda dari kation yang terkandung dalam sampel yang tidak diketahui. Analisis sampel dengan spektrofotometer UV phase diperoleh hasil sebagaimana digambarkan pada gambar 5. Letak dan bentuk pita plasmonik nanopartikel tak teragregasi yang direpresentasikan dengan garis merah pada gambar memiliki ukuran rata-rata PGNP 6 nanometer. Setelah penambahan ion Mg2+, terjadi pergeseran pita plasmonik dari 535 nanometer menjadi 550 nanometer dengan perubahan warna sampel dari merah menjadi ungu. Pada konsentrasi ion logam yang besar, PGNP terpresipitasi atau menghasilkan endapan dalam bentuk bubuk hitam. Selanjutnya, analisis sampel menggunakan mikroskop transmisi elektron atau transmission electron microscopy diperoleh hasil sebagaimana digambarkan pada gambar 6 yang menunjukkan diameter rata-rata 6,6 nanometer dengan standar deviasi 1,8 nanometer. Analisis sampel dengan termografimetri diperoleh hasil sebagaimana digambarkan pada gambar 7. Hasil tersebut menunjukkan terdapat kandungan organik sebesar 92,4% dan sisanya adalah kandungan anorganik. Berdasarkan kajian teoritis, rasio nanopartikel dengan diameter 6,6 nanometer adalah 1,0 banding 11,8. Sementara itu, hasil analisis termografimetri dengan kandungan organik sebesar 92,4% memiliki rasio 1,0 banding 11,2 sesuai dengan data pada kajian teoritis. Baik, itu tadi paparan hasil review dari kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.